Komandan Kodim 1015 Sampit, Letnan Kolonel Infanteri Abdul Hamid SIP, menyalurkan bantuan berupa sembako kepada masyarakat terdampak banjir di wilayah tanggung jawab Kodim 1015 Sampit di Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, serta Kabupaten Kota Waringin Timur. Ada 8 kecamatan. Komandan Kodim 1015 Sampit, Letnan Kolonel Infanteri Abdul Hamid SIP, sebelum berangkat menuju lokasi banjir mengatakan, sebagaimana dalam perintah harian Kasat nomor 5, dikatakan bahwa TNI Angkatan Darat harus hadir di tengah kesulitan masyarakat. Harapannya kami, bantuan tersebut dapat meringankan warga yang terdampak banjir dalam memenuhi kebutuhannya. Ya baik rekan-rekan sekalian, pada pagi hari ini ya, kita Kodim 1015 Sampit akan memberangkatkan bantuan sembako kepada saudara-saudara kita yang terdampak banjir. Bagaimana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini curah hujan cukup tinggi di wilayah Kalimantan Tengah, dihadapkan juga dengan wilayah tanggung jawab Kodim 1015 Sampit yang meliputi 3 kabupaten, Kota Waringin Timur, Seruyan maupun Kabupaten Katingan. Nah, dari 3 kabupaten ini ada beberapa wilayah semuanya terdampak banjir. Dari data kami ada 8 kecamatan, mulai dari Kabupaten Kotim, Seruyan maupun Katingan. Nah, hari ini akan kita berangkatkan secara serentak. Namun saya selaku Komandan Kodim akan menuju ke daerah Katingan. Nanti wilayah-wilayah lain juga secara serentak di pembagian hari ini yang dilakukan oleh para Danramil. Tentunya kegiatan ini juga bisa terselenggara berkat bantuan juga mitra dari Kodim, dari pihak-pihak swasta berkolaborasi dengan Kodim, sehingga bantuan ini bisa terkumpul dengan cepat dan kita akan distribusikan hari ini secara serentak. Kegiatan ini juga suatu wujud dari perintah dari pimpinan Angkatan Darat, yang mana bahwa TNI itu harus selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, harus bisa menjadi solusi dalam mengatasi setiap kesulitan masyarakat. Jadi kita implementasikan perintah tersebut, salah satu wujud dari kegiatan kita pada hari ini. Demikian. Selain penyerahan bantuan, langkah-langkah lain yang dilakukan dari personel TNI seperti apa? Ya, tentunya kita selain kita memberikan bantuan seluruh prajurit TNI yang ada di wilayah, dalam hal ini Koramil, Babinsa, tentunya kita akan melaksanakan pendampingan terhadap masyarakat, juga membantu pihak BPBD, membantu pihak medis dalam rangka pendistribusian obat-obatan, ya, termasuk juga pengungsian dan sebagainya, termasuk juga kegiatan dapur. Berarti artinya anggota TNI sendiri di lokasi-lokasi banjir ini standby? Iya, kita selalu ada. Ya, jadi anggota TNI, khususnya para babinsa kita selalu akan ada di tengah-tengah masyarakat, terutama di saat kondisi masyarakat kita yang saat ini terdampak oleh banjir. Komandan Kodim 1015 Sampit, Letnan Kolonel Infanteri Abdul Hamid SIP, turun langsung tinjau dan menyalurkan bantuan korban banjir di wilayah Kabupaten Katingan yang diakibatkan hujan deras yang menyebabkan Sungai Katingan meluap dan menggenangi pemukiman warga. Turut hadir dalam kegiatan Komandan Kodim 1015 Sampit, Ketua Persatuan Istri Tentara Kartika Chandra Kirana Cabang 41, Nyonya Parah Abdul Hamid, Ketua BPBD Kabupaten Katingan Dr. Andes Robi, Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, dan Ramil 1015-03 Katingan Hilir, Basarnas, Pol PP, pengurus Persit KCK Cabang 41, serta Damkar Kabupaten Katingan. Dalam kesempatan tersebut, Komandan Kodim 1015 Sampit, Letnan Kolonel Infanteri Abdul Hamid SIP menyampaikan bahwa bantuan sembako dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir. Bantuan ini diberikan adalah bentuk kepedulian pada masyarakat yang mengalami musibah. Ya baik, rekan-rekan sekalian,
ya, memang sama-sama kita ketahui hampir merata dari seluruh wilayah Kalimantan Tengah beberapa minggu ini curah hujan cukup tinggi, sehingga memang ada beberapa wilayah saat ini sudah terdampak banjir. Sesuai dengan wilayah tugas tanggung jawab Kodim 1015 Sampit membawahi 3 kabupaten, mulai dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kabupaten Katingan maupun Kabupaten Seruyan. Memang ada beberapa kecamatan saat ini sedang terdampak banjir, terutama di wilayah daerah-daerah pesisir sungai. Nah, kegiatan kita hari ini dalam rangka kita membantu saudara-saudara kita yang saat ini terdampak oleh banjir. Kodim 1015 Sampit dibantu juga oleh rekan-rekan mitra dari swasta. Kita sudah hari ini menyalurkan sebanyak kurang lebih 600 paket sembako. Kita melaksanakan kegiatan secara serentak di 3 kabupaten yang terdampak banjir. Namun saya, Komandan Kodim, beserta pengurus Persit, dibantu oleh rekan-rekan BPBD, dari Satpol PP, dari pemadam kebakaran, maupun dibantu elemen masyarakat yang lain, saya mengunjungi wilayah Kabupaten Katingan ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita salurkan hari ini bisa membantu atau meringankan saudara-saudara kita yang terdampak banjir. Kegiatan ini juga merupakan wujud perhatian dari Angkatan Darat, termasuk juga kita mengimplementasikan perintah dari Kepala Staf Angkatan Darat yang mana kita harus selalu di depan dan bisa memberi solusi atau mengatasi setiap kesulitan dari masyarakat. Demikian. Lanjut Komandan Kodim, dirinya turut prihatin atas terjadinya bencana banjir yang mengakibatkan banyak kerugian yang dialami masyarakat. Sebagai aparat teritorial, Kodim 1015 Sampit selalu siap membantu dan turut hadir di tengah-tengah masyarakat. Kami terus berkoordinasi kepada aparat pemerintah kabupaten dan aparat kampung, serta selalu siaga, waspada terhadap bencana banjir karena perkembangan curah hujan cukup tinggi, ungkap Komandan Kodim 1015 Sampit, Letnan Kolonel Infanteri Abdul Hamid SIP. Banjir yang terjadi di tahun 2022 sejak bulan Agustus kemarin, sebenarnya rangkaian banjir ini. Namun sempat surut, kemudian naik lagi karena curah hujan yang cukup tinggi di bagian hulu Sungai Katingan. Sehingga yang terdampak secara total, kalau hari ini yang terdampak sudah berkurang menjadi 3 kecamatan. Kalau dari awal itu 7 kecamatan terdampak di Kabupaten Katingan. Dengan jumlah total KK tadi sebagaimana disampaikan Pak Dandim itu tidak kurang dari 3.000 kepala keluarga. Kalau kita prediksi saja itu kali 5 anggota keluarga sudah 15.000 jiwa yang terdampak. Untuk rumah itu ada 2.220 yang sudah terdaftar di BPBD yang terdampak banjir periode bulan September tahun 2022 ini. Apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sebagaimana yang dilakukan oleh Dandim hari ini, kami sangat berterima kasih karena sudah memberikan dukungan bantuan khususnya untuk masyarakat terdampak banjir, khususnya di Kelurahan Kasongan Lama ini, karena kalau di desa, di luar kelurahan maksudnya, itu sebenarnya sudah ada dana desa juga yang disiapkan. Kalau kebijakan di Kabupaten Katingan, dana desa menyiapkan anggaran untuk penanggulangan kedaruratan seperti ini. Namun demikian juga kami sudah menerima bantuan dari BNPB, Pak. 500 paket sebelumnya bulan Agustus sudah kita salurkan, dan ini juga didukung dari Dinas Sosial. Sudah didistribusikan ke beberapa kecamatan untuk persiapan kalau dibuka dapur umum. Jadi sampai hari ini memang tidak ada titik pengungsian ya yang dibangun karena masyarakat lebih memilih bertahan di rumah. Dengan alasan yang pertama, banjir yang masuk ke dalam rumah ketinggiannya memang ada yang sampai 30 cm, tetapi umumnya hanya 5-10 cm. Jadi mereka lebih memilih bertahan di rumah dengan membangun panggung-panggung di dalam rumah dengan alasan untuk menjaga keamanan barang dan juga aktivitas lain bisa mereka lakukan tetap di dalam rumah. Secara umum Kabupaten Katingan masih banjirnya masih dikatakan tidak melebihi banjir besar di tahun 2021. Kira demikian tambahan dari mulai. Selamat sore, kami mewakili warga dari RT 11 di
13 dan 14 yang menerima bantuan dari Komandan Kodim Sampit yang disalurkan pada hari ini Kamis tanggal 15 September 2022. Yang tanggapan dan komentar dari warga sangat bersyukur telah dibantu dalam bencana alam yang merendam rumah seperti keadaan saat ini. Banjir merendam beberapa rumah di kawasan Jalan Kelut, Gang Bersaudara. Itu sangat membantu karena dalam 2 minggu terakhir air sangat dalam dan datangnya pun dua kali lah, bertahap, tidak langsung, berjilid-jilid tentunya. Jadi ke warga yang bekerja juga tidak stabil karena rumahnya kerendam. Jadi bantuan itu sangat-sangatlah membantu. Dari Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Ayu Budianto, Anggoro, Tim Liputan, Sampit TV melaporkan.